Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang unsur naratif film. Oke, kita ketahui bersama kalau film itu memiliki dua unsur. Yang pertama unsur naratif dan yang kedua adalah unsur sinematik. Nah, kali ini kita akan membahas dari unsur naratifnya dulu. Kalau diibaratkan makanan, unsur naratif itu seperti ini ya, seperti isinya. Kalau sinematik itu bungkusnya. Jadi kalau kita beli makanan biasanya kan kita harus melihat apa isinya enak atau enggak, lalu pembungkusnya itu bagus atau enggak. Nah, naratifnya film inilah yang menjadi salah satu kriteria pemikat untuk pembuatan film. Nah, kalau kalian tahu beberapa jenis film seperti film-filmnya Bollywood itu lebih menekankan pada unsur naratif, sedangkan miliknya Hollywood itu lebih ke sinematik. Kalau kalian tahu film-film India itu kan biasanya ceritanya yang bagus, tapi kalau film-film buatannya Amerika itu lebih fokus kepada special effect-nya. Nah, saya harap kalian nanti secara bertahap bisa membuat film yang menarik perhatian. Nah, film-film Indonesia sendiri pun juga nggak kalah. Unsur naratif cerita-cerita filmnya di Indonesia juga nggak kalah. Cuma beberapa memang untuk pengemasan atau sinematiknya memang masih kalah. Nah, unsur naratif sendiri adalah bahan materi yang akan diolah film dalam cerita. Unsur naratif itu adalah perlakuan seorang pembuat film terhadap cerita film itu sendiri. Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film, dan setiap film yang dibuat selalu memiliki unsur naratif. Jadi unsur naratif itu isinya tadi itu ya. Nah, gimana sih caranya kita buat unsur naratif? Yang pertama, kita harus punya ide terlebih dahulu. Jadi ide itu adalah perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran atau rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan atau cita-cita. Ini adalah artinya. Sedangkan kesimpulannya adalah ide itu perasaan yang benar-benar, arti lainnya adalah ide rancangan yang tersusun dalam pikiran. Nah, oleh sebab itu pertama kita harus menentukan ide sebelum merangkai unsur naratif dengan benar. Contohnya adalah percintaan atau persahabatan, atau horor atau crime atau apalah, terserah kalian, itu ide. Jadi ide terlebih dahulu. Oke, setelah ide dapat, kita harus mengembangkannya menjadi sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan isi naskah cerita yang menggambarkan isi buku film atau pementasan. Berarti kurang lebih dari ide, contohnya kita ambil percintaan. Jadi dari percintaan itu kita membuat satu paragraf. Paragrafnya ya mungkin 3 kalimat bisa menjelaskan. Jadi pertama-tama film ini menceritakan tentang ini. Nah, itu yang disebut dengan sinopsis. Jadi hanya satu paragraf. Selanjutnya dari paragraf tersebut dikembangkan lagi menjadi kerangka. Kerangka cerita adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu cerita. Jadi setelah dapat satu paragraf, nanti kita membuat satu kalimat utama. Satu kalimat utama ini nanti kita kembangkan, satu kalimat utama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan selanjutnya sampai selesai. Nah, yang terakhir setelah kerangkanya jadi, barulah ada naskahnya. Jadi kalau membuat sebuah cerita diawali dari ide ada, dilanjutkan ke sinopsis, sinopsis sudah selesai, ke kerangka, baru naskah final. Sekian dari saya, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.